bernegara gitu. Gimana? Aman-aman aja kan sekeluarga? Baik, baik, baik. Saya di lingkungan orang saudara Muslim ya. Saya Oh, bertetangga dan saya banyakkan mereka. Aku dalam lorong itu mereka semua orang-orang saudara Muslim. Ya, saya pan-pan aja, baik. pernah Kalau dihujat nggak? Dasar enggak, Yesus, enggak. Kalau Yesus. Ah, kalau nggak ada. kita kerja contoh nih ada acara pernikahan kita diundang Pak Tobing mau nggak jadi tukang parkir ya mau Pak mau saya mau Pak Oh, malah diajak ya. iya Keren banget ya. Oh, jadi oh, jadi ternyata selama ini ada yang typing-typing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nggak usah. Saya nggak mau zolim. Ya, merendahkan diri sendiri saya itu. Debat dengan orang tidak kompeten, saya merendahkan diri saya. Saya nggak mau. Halo Dipta. Halo Dipta. Agamanya apa, bro? Halo Pak Dipta, agamanya apa? Di sini kalau yang tidak punya ilmu masih dihargai, tapi bertanya saja, ya. Tapi kalau kalian di sini punya ilmu pengetahuan untuk menjelaskan agama kalian boleh, ya. Ya jangan ngaku-ngaku anak Tuhan depanku, keludai bapak moyang kalian nanti. Depanku nggak usah ngaku-ngaku anak Tuhan. Di gereja kalian boleh bohong-bohong gitu nggak apa-apa. Anak Tuhan, anak Tuhan. Anak apa kau? Anak angkat, anak tiri, anak pungut. Ngaku-ngaku anak Tuhan depan aku. Apa maksudnya kalian ngaku-ngaku anak Tuhan depan kami? Supaya kalian sok-sokan bisa nginjak-nginjak komal kami gitu. Jadi kau pikir mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan, kau hormati kau. Enggak, keludai bapak moyangmu nanti. Apa itu ngaku-ngaku? Anak Tuhan katanya. Sejak kapan pula Tuhan punya anak? Nggak tahu diri kau. Kayak so hebat kalian ini ya. NPD kali kalian ini loh. Kalian ngaku-ngaku anak Tuhan. Cebok nggak pernah, mandi nggak pernah. Makan babi berjamaah.
Ngaku pula anak Tuhan. Ngaku-ngaku anak Tuhan. Di gereja boleh kalian ngaku-ngaku itu. Ini komalku nih, komal Islam nih, anti pembodohan di sini. Ini komal anti pembodohan, ya. Ini komal anti pembodohan. Depanku nggak boleh kalian berdusta, ya. Kecuali kalian sedang dizalimin gitu. Kalian di sini ngaku-ngaku anak Tuhan, anak Tuhan. Kau bohong ya, aku hidup-hidup. Mana mau aku? Anak Tuhan, anak Tuhan. Kau dihamili Tuhan mama kau rupanya. Ikut rupanya. Memangnya waktu mama dan bapak kau sedang berjima ikut Tuhan gitu? Hah? Ikut Tuhanmu gitu. Ditumpanginya badan bapakmu sama Tuhan. Iya. Kau ngaku-ngaku anak Tuhan depanku kau. Sejak kapan pula Tuhan menghamili mamamu? Di gereja boleh kau gitu. Ini room Islam. Di room Islam ini bukan tempat pembodohan. Di room Islam ini tempat kita mengedukasi dan mengajak orang berpikir. Ngaku-ngaku kau pikir setelah kau bilang aku anak Tuhan, aku takut, ternyata ada Tuhan yang anaknya di sini. Enak aja. Boleh kau ngaku anak Tuhan, tapi di gereja sesama kau aja. Tempatku nggak bisa. Ini tempat bukan tempat pembodohan, ya. Halo, Bram Stok, agamanya apa? Halo, Bram. Kalian harus jawab itu. Kalau kalian ngaku-ngaku anak Tuhan, jawab anak apa? Anak kandung, anak pungut, anak haram jadah, anak angkat, atau anak Om. Anak Om iPhone. Jelaskan sama aku dulu. Kalau kalian nggak bisa jelasin, nggak usah. Anak Tuhan. Di gereja kalian ngomong itu nggak apa-apa. Ya, kalian tuh jawab dulu. Kalau kalian mengaku anak Tuhan, jawab pertanyaanku. Anak apa? Anak kandung, berarti Tuhan kalian dihamili, ibu kalian dihamili Tuhan. Anak tiri, berarti Tuhan menikahi mama kalian. Ngapain kau kayak gitu tuh? Kau pikir kayak gitu tuh agama kau langsung benar gitu? Tuhan kau jadi Tuhan kayak gitu, Hieronymus. Langsung kesurupan pneuma ini. Ini anak Tuhan nih. Kelakuan ngaku-ngaku anak Tuhan kayak gini nih. Kayak gini. Kok jadi babi deh? Inilah. Kau jadi anaknya, kau kayak gini kelakuanmu. Kayak gini lah ngaku-ngaku anak Tuhan kelakuan. Jangankan Tuhan ya. Jangankan Tuhan. Sumanto aja nggak mau ngangkat kau jadi anaknya. Jangankan Tuhan loh. Sumanto aja nggak mau kau jadi anaknya, Dek. Jangankan Tuhan loh. Ya, jangankan Tuhan. Sumanto aja mikir ngangkat kau jadi anaknya. Mikir-mikir dia. Mak katanya, lebih biadab dia daripada aku katanya. Saya lihat sekarang noten di tidak tahu membedakan publik. Ini kan dilihat orang banyak loh. Noten pakai adab lah. Walaupun tidak punya ilmu pakai adab. Lanjut. Nggak ngerti mereka arti adab, Bang Dalbo, karena nggak ada di kitabnya kata adab. Nggak ada. Mereka nggak ngerti adab. Adab itu istilah kita itu. Kan? Tapi itu lagi Pancasila aja dia rusak. Iya. Mister jelas agamanya apa? Halo. Ya, halo. Mister jelas. Oke. Ngaku-ngaku anak Tuhan depan kita. Jawab dulu. Kalau kalian ngaku anak Tuhan, kalian jawab anak apa? Hah? Anak apa kalian? Anak kandung, anak angkat, anak tiri? Hah? Atau anak haram jadah?
Hah? Anak pungut. Ngaku-ngaku tapi nggak bisa menjelaskan. Ya gitu. Halo Aryo. Dia turun dulu. Oke, kita kajian ya. Bang Dalbo mungkin ada yang mau sampaikan dulu sebelum saya kajian. Lanjut aja. Cuman saya tadi Oke. ketika dia mengatakan Nasrani, dia ngaku Nasrani. Dan kalau berdasarkan literasi kan ada bahwa agama Nasrani sendiri berubah menjadi paganisme. Ini kan datanya ada di dalam sirah di halaman 85. Lanjut. Ya, jadi kalau kita belajar historis agama, asal muasal agama itu, kita tidak bisa menafikan bahwa yang namanya agama Kristen ini agama yang bereformasi masa by masa, ya waktu by waktu. Itu jelas, itu fakta. Dengan adanya yang namanya konsili dan konsili. Nah, agama ini hasil interpretasi manusia yang mereka ambil konon katanya dari kitab yang ditulis oleh anonim yang terkelompok menjadi kelompok kitab yang disebut dengan kitab, ada sinoptik atau deuterokanonika atau kanonik. Kurang lebih begitu. Karena kitab ini dilegalkan oleh manusia-manusia yang tidak ada kaitannya dengan Yesus, yang diklaim sebagai orang yang punya kesinambungan dengan Yesus. Itu klaim gitu. Pada faktanya agama ini muncul dari hasil interpretasi manusia. Itu kenapa ada yang namanya konsili. Agama ini halo Medi. Halo. Makanya banyak kalau kita lihat itu di dalam tradisi kekristenan itu banyak tradisi paganisme Romawi yang nggak ada kaitannya dengan akar agama Samawi, nggak ada. Tidak ada sama sekali akar dari keyahudian itu sedikit pun masuk dalam ranah kekristenan. Yang ada adalah akar dari agama Yunani, seperti perayaan Saturnalia, ya, seperti lahirnya dewa matahari yang diperingati oleh saudara Kristen tiap tanggal 25 Desember. Tradisi-tradisi kekristenan itu hasil sinkretisme ajaran Farisi sesat dengan ajaran pagan Yunani, gitu. Seperti itu. Nah, di sini kita membuka ranah edukasi supaya orang berpikir, bukan untuk membotol-botoli, ya. Di sini kita bicara by data, bukan untuk saling sok-sokan. Di sini enggak. Saya butuh ilmu dan butuh menyampaikan ilmu. Ayub, agamanya apa Ayub? Assalamualaikum. Agamanya apa, bro? Saya Islam, Mbak. Turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau kita belajar sejarah atau historis agama Kristen, maka kita akan menemukan titik terang, ya, dari mana asal muasalnya agama Kristen ini. Agama Kristen ini agama yang muncul dari konsili-konsili manusia yang mereka menginterpretasi, ya. Mungkin saya akan bacakan sejarah konsili gereja-gereja, teman-teman. Nah, dan perlu teman-teman muslim untuk sadari dan tahu bahwa kita juga tidak masalah dengan agama Kristen. Kita tidak mempermasalahkan, maksudnya ya silakan, tapi kita juga harus membersihkan Islam dari Islam dari gangguan Kristen gitu. Contoh, mengambil nama Tuhan kita lalu mencomot ke dalam agama mereka dan mengklaim secara sembarangan tentang kata Allah sebagai nama Tuhan kita, menggantinya. Ini sebuah kejahatan loh. Nah, orang Islam banyak nggak paham ini penistaan terhadap Tuhan kita. Coba nama Bang Dalbo, saya mau pergi ke Dalbo lainnya, ditunjuk Dalbo itu ada kucing, ada ayam, itu kan jahat, ya. Nah, nama itu adalah identitas diri, teman-teman. Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, diakui oleh literasi akademik, kamus-kamus luar negeri, kamus-kamus nasional dan internasional mengakui bahwa Allah adalah nama Tuhan. Tiba-tiba Oten mengatakan bahwa Allah itu dipanggil dengan kata Allah, diganti menjadi generic name. Nggak tahu dasar apa mereka menggunakan kata Allah itu. Kalau Darus, agamanya apa Darus?
Darus. Halo Darus. Ntar aku chat dulu, ntar. Mau tidur, Bang? Tidur, Bang? Lu? Bentar ya Bang Dalbo ya, saya terima chat dulu. Oke. Ya, supaya nggak kosong. Ya, jadi kata Puniripa itu benar. Ini penistaan. Bagaimana yang tercatat juga di dalam KPR 17 nomor 29 bahwa dikatakan Allah mempunyai keturunan. Padahal kita di dalam Al-Quran kan sudah jelas bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, tiba-tiba tercatat di dalam Bible, kami inilah adalah keturunan Allah dan tidak boleh berpikir. Nah, kenapa mereka dilarang berpikir? Tak kala mereka berpikir itu bisa mengetahui. Nah, itu satu. Di KPR 17 nomor 29 mereka mengaku keturunan Allah. Nah, seakan-akan Allah ini makhluk, mempunyai keturunan. Nah, 1 Korintus 1 nomor 25 dikatakan Allah itu bodoh. Nah, inilah yang membuat kami apologet Islam maju untuk berdebat dengan mereka bahwa hilangkanlah kata Allah itu di dalam Bible. Kau gunakan teos apa sih? Padahal kata teos ini keren loh. Ada bisa dijadikan grup band. Kalau malu menggunakan teos kan bisa menggunakan kata dewa. Tapi jangan ditambahkan dewa 19. Nanti Dani keberatan. Kalau malu lagi kan bisa digunakan kata tesi. Kalau malu kata teos. Atau kata dewa. Kalau malu kata dewa boleh dewi. Kan banyak nama-nama lain bisa disematkan di situ. Jangan menggunakan kata Allah. Karena Tuhan kami bukan makhluk dan tidak punya keturunan. Nah, lanjut lagi nih. Iya. Dan lucunya Bang Dalbo, mereka dikasih tahu udahlah ngotot, merasa paling benar pula, padahal kita udah pakai data. Maksudnya kenapa mereka nggak mau pakai bahasa Yunani ya? Kayak Tuhan mereka itu kan Theos. Mereka nggak mau pakai Theos gitu. Mereka nggak mau pakai Yesus, mereka nggak mau pakai Yahweh gitu. Entah kenapa kok ngotot pula pakai kata Allah yang dipelesetkan menjadi Allah gitu. Kayaknya mereka emang sengaja cari gara-gara mau umat Islam deh Bang. Kayaknya sih kalau aku lihat, aku tengok ya. Karena kan mereka tuh kayak nggak seneng kalau nggak ngerusuh dunia gitu. Betul-betul kayak pokoknya tuh kayak pokoknya peradaban ini harus rusak. Orang Islam tuh harus marah. Kemudian kayak gitu karakternya tuh kayak seneng banget ngericuh gitu loh. Tau nggak si Elia Miron bilang apa? Bulan Ramadan bulan penuh masalah. Inilah oten-oten ketika orang Islam berpuasa, mereka tuh dapat masalah. Memang anak-anak dewa ini memang kelakuannya memang kelakuan sibilis. Mereka dapat untung, bahkan gratis. Antrian takjil. Nah itulah, kan mereka banyak nggak tahu dirinya. Mereka banyak nggak tahu diri Bang. Mereka tuh banyak nggak tahu diri. Rata-rata banyak mereka nggak tahu diri. Nanti kalau disenggol mayoritas nangis. Makanya mereka banyak kabur ke luar negeri itu untuk menghujat agama Islam dari dalam. Tapi ngakunya agama kasih itu. Nih, maaf Mbak. Iya. Oh iya. Mereka tuh banyak di bawah loh Bang. Mereka nggak berani naik ke atas. Tuh. Mereka tuh banyak di bawah. Mereka tuh nggak bahkan temennya si Linda bilang gini, temen Oten nggak usah naik, biar aja si Lipa merepet, betternya keluar dari sini tonton rumah. Nah, karena dia tahu naik ke atas babak belur kau nanti. Jangan kau. Mereka tuh udah kenal saya gitu loh. Mereka tuh udah tahu saya. Bahwa mereka tuh tidak mampu membantah argumen saya. Makanya si Linda suruh kawan-kawannya keluar. Kenapa? Nanti kau kalau seandainya keluar dapat kenyataan nanti agama kita ternyata dari agama nggak ada identitas, hasil dari konsili orang-orang gitu.
Ya Mungkin Vespa maksudnya kan. begini, takutnya mereka waras kalau di sini terus-terusan. Iya, jadi si Lina takut dia. Si Linda Ya, ini takut takutnya nanti waras. jemaahnya berkurang. Ya Vespa, agamanya apa bro? Iya, mereka takut. Kalau kita malah seneng ditanya agama kita ya, kalau mereka malah ketakutan ditanya agamanya. Saya ditanya agama saya itu seneng banget saya loh. Justru saya yang menantang Oten untuk nanya-nanya. Kalian nanya deh, udah nanya aja kalau kalian nggak ada ilmu gitu. Kalau saya mah seneng gitu guys. Malah saya mau menjelaskan agama saya. Kalau Oten mana berani agamanya ngejelasin agamanya. Agamanya aja mereka nggak ngerti gitu. Oke, sekarang kita mulai ini ya. Tahu nggak Bang Dalbo, agama satu-satunya di dunia ini yang tumbalnya adalah Tuhan itu cuma agama Oten kan. Nah, itu agama satu-satunya agama yang menumbalkan Tuhan itu juga agama Oten. Dan parahnya lagi, ya nggak suara ya, sorry, bentar saya pindah dulu, kebelet kabel nih. Nah itu sekali lagi ya, mereka kan agama satu-satunya yang ngaku agama kasih, satu-satunya loh ya, satu-satunya agama yang mengklaim bahwa mereka adalah agama kasih. Tetapi secara faktual yang paling banyak menghabisi nyawa manusia itu agama Kristen. Satu. Yang kedua, satu-satunya agama yang ngaku agama kasih, tetapi yang paling banyak melakukan pelecehan SKS itu justru agama Kristen. Nah, kita kan pakai data ya, karena saya ini adalah orang yang terbiasa kalau diskusi pakai data, maka saya bicara pakai data. Setidaknya itu dibuat Nenek Riva marah-marah diagram. mulu. Kok marah? Orang kasih data kok marah? Marah tuh Yesus tuh. Suka Nenek marah-marah. tidur, nenek udah malam, Nek. Loh, kenapa ketakutan saya membahas agama Kristen? Cuma gitu doang tuh anak Tuhan tuh. Sumanto aja nggak mau kok jadi anaknya, apalagi Tuhan. Ya ini kata Juan Cole ya. Juan Cole, setidaknya Juan Cole membuat sebuah analisis tentang ternyata agama yang paling banyak menghabisi nyawa orang itu Kristen. Dan itu kata Juan Cole. Saya kasih datanya ya. Nih. Ini teman-teman ya. Ngeri banget bah. Nih. Ini data dari Inform Comment, salah satu situs yang ditulis oleh Juan Cole, seorang profesor historis. Nih ya. 20th century death in war and political violence by religion. Ya. Kalau kita lihat perang dan korban kekerasan basic agama itu dilakukan oleh siapa? Killed by Christian of European heritage tuh. Yang biru ini ke Oten. Paling banyak Oten. Ya. Dan ini datanya jelas. Bukan data kaleng-kaleng gitu. Yang data abal-abal itu bahkan aku bisa membuktikan justru Bible kau yang data abal-abal karena nggak jelas siapa penulisnya. Ya. Kalau ini jelas penulisnya seorang profesor. Kalau kitab kau kan nggak jelas ditulis oleh siapa, kapasitas penulisnya bagaimana. Seperti itu, kita nggak tahu gitu loh. Penulis kitab kau itu orang yang jelas atau tidak, atau kita nggak tahu sampai detik ini. Kalian nggak akan bisa jelasin sama sekali, ya. Sedangkan kalian yang pendeta aja belum tentu bisa jelasin itu. Begitu ya. Halo Bang. Turun dulu. Jangan bawa musik, jangan pakai musik nih ke sini. Oten tidak mengakui bacot meripaya. Mana ada Oten menerima kebenaran? Oten kayak kau Linda itu tidak akan menerima kebenaran. Kenapa? Kau memang senang hidup di tidak kebenaran itu, kau senang hidup di situ. Namanya orang kafir menolak kebenaran, gimana sih?
Jangan kau bilang Oten nggak ada yang mengikuti aku. Kau tengok tuh masih banyak. Tapi Oten terpelajar. Contoh kayak Chris Lee, Mas Aldo itu sepakat dengan aku. Bahkan Mikana aja itu mengakui kalau Yesus bukan Allah. Tuh. Ibu tua kamu itu rupa Allah Yesus yang menjadikan kau. Sorry, Yesus nggak menciptakan apa-apa. Yesus itu berdoa kepada Tuhanku, ya, kepada Allah. Itu tertulis di kitab kau. Bahkan Tuhan kalian yang bernama Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Itu loh, Tuhan kalian dibangkitkan sama Tuhan saya loh. Tertulisnya begitu di kitab kalian. Itu loh, Dek. Kenyataannya berat memang, Dek. Tuhan kalian itu dibangkitkan sama Tuhan saya, diutus sama Tuhan saya. Dan Yesus itu Muslim dalam kitab kalian, terjemahan LAI. Itu loh. Itu. Kau naik aja Laten bertanya. Naik aja lah. Jangan membawa kebencian. Pertanyaannya. Halo Pak Sayo Rindu. Halo Pak Sayo Rindu. Halo Pak Sando. Sayo. Hula. Oke tuh. Assalamualaikum Ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dek? Mampirlah kali-kali aku Kak. Nanti lah insya Allah kalau pas lagi live stream. Soalnya malam-malam buta. Assalamualaikum. Live streamingnya parah. Agamanya apa? Waalaikumsalam. Islam ya? Islam. Iya Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau sampaikan? Ton. Masih di pondok, lagi di pondok. Ini lagi Ya udah di dibawa aja pesantren. dulu ya Bang. Ya dibawa dulu aja ya Bang ya, mondok dulu aja. Apa namanya? Ton itu live-nya dari jam berapa sampai subuh? Gila, gokil banget. Mana sanggup Uni mengikuti Ton? Enggak, aku ini apa Uni kalau di bulan Ramadan ini digedein pula. Bulan Ramadan ini Apa-apa? agak ngurangin gitu. Ngurangin Enak puasaku, Kak Komang. alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Ya gitu. mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan puasanya perfect gitu. Karena kita belum tahu Amin. ketemu lagi di Insyaallah. Ramadan selanjutnya. Udah perang dunia ketiga Ton. Ya itu nih. Aduh, Uni di mana sekarang? Masih di Malaysia Ton. Ay, betah di sana ya Uni. Ya insya Allah mau jadi orang Malaysia aja. Waduh. Yes, komen lah aku itu. Mana ini Saya nanti kapan-kapan. Bang Tampan ini dan Tenar ini. Yang mana? Bang Tampan. Ini ya Bang Tampan dan Tenar. Iya. Tampan, tenar dan lelah gitu Bang Talbo. Woi, Tante Ya Lika. Allah. Aduh. Itu buat yang taping di Tante bawah Lika nanya juga. aja, kita nggak makan orang kok ya. Udah, apalagi saya udah nggak mau lagi tuh makan orang. Udah aman aja, naik aja. Tanya sama kita. Daripada Kalian kamu taping bertanya di bawah aja. ya kan bingung. Mereka nih dikasih kesempatan bertanya doang loh, nggak disuruh jelasin, nggak memberatkan gitu. Silakan Bang Dewa. Halo Pak Dewa. Mending Oke, bubar turun dulu. saja kamu semua. Kamu jangan bahas agama orang lain. Bang, saya mau bahas agama abang, Bang. Sampai tetangga abang mualaf, orang tua abang mualaf, saudara-saudara abang mualaf. Tinggal abang doang yang Kristen. Itu Bang, tujuan saya Bang. Pokoknya sampai semua mualaf Bang. Tinggal lu doang yang Kristen gitu. Udah kuomongin aja tiap hari. Halo Malah Zeko. semua tinggal lu doang yang Kristen. Linda, Misi kalau Linda kita nggak ini usah. Beda-beda ya misi-misi kita. Iya. Saya Kalau abang gimana? kalau saya misi saya mendamaikan mereka dengan Bible. Oh, gitu ya Bang. Kalau Karena saya selama lain. ini mereka nggak pernah damai loh dengan Bible. Kalau saya beda. Saya mau Kristen kembali ke ajaran aslinya, penyembah Theos, bukan penyembah Allah.
Saya mau mereka Itu tuh dia jadi sama Kristen di sini, sejati. menamaikan Boleh. mereka dengan Bible nih. Sama. Jadi Kristen yang bener lah gitu, minimal jadi Kristen yang bener gitu. Iya, Jangan jadi Kristen yang Kristen yang setengah. Islam-Islaman, jangan. Iya. Nggak boleh itu Jangan ya. ikut-ikut agama kami, nggak usah, kami aja. So, kalau mau ikut agama kami Kalian- sekalian gitu loh. Tinggal yang Kalian typing aja. doang ini yang Kristen nantinya gitu. Iya. Karena nggak mau tanya ya kan, maunya cuma typing aja gitu ya kan dengan kelongsorannya gitu. Kelongoran dan kelongsorannya. Kelongsoran. Halo Zeko. Halo Zeko. 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 Oke. Terima kasih. Halo Kak Rani. Halo Rani. Yang naik ke sini ya, yang naik ke sini non muslim aja. Ya. Kenapa? Karena kami ini spesialis untuk memberikan edukasi kepada non-muslim supaya betul-betul bisa kembali menjadi Ini, apa namanya Kristen Ini waktu sejati. saya mau merokok nih. Boleh, boleh, boleh. Naik aja kabar baik kalau mau naik aja, minta permintaan naik kabar baik. Ya, minta aja. Baik nih, kabar baik ini. Iya, Naik lah, naik. naik aja. nggak Iya, apa-apa. Yahua dia. Baik dia. Halo, kabar baik. Selamat malam Bu, Pak. Halo, malam Pak. Selamat malam. Iya. Gimana Pak kabar baik? Sehat Bu, keluarga sehat. Orang Ibu sama Bapak, keluarga gimana? Alhamdulillah, kami semuanya sehat. Iya, iya. Sehat, Gimana sehat, Pak? Pak raga kabar dan baik? logika. Ya, Saya mau Bu. tanya nih, Pak kabar baik. Selama jadi Kristen sudah berapa kali disiksa sama orang Islam? Enggak ada. Baik-baik saja. Oh nggak ada ya? Wah baik-baik semua orang Islam ya? Waduh. Tapi ada oknum satu-satu yang nggak belajar itu, kurasa baru-baru buka komar, ya kan? Saya tidak itu oknum aja sih, oknum. Tapi orang-orang yang begitu Nggak di hidup memahami nyatanya gitu, Tuhan, di yang kehidupan memahami kenyataan. Tuhan, tidak begitu. Nggak, saya nggak cerita di TikTok. Kalau di TikTok ini kan kebutuhan debat ya. Yang saya tanya itu dalam hidup realitas, dalam hidup kenyataannya gitu, dalam hidup sosialnya yang biasa bertetangga, bernegara gitu. Gimana? Aman-aman aja kan sekeluarga? Baik. Saya di lingkungan orang saudara Muslim ya. Saya bertetangga dan saya banyakkan mereka. Aku dalam lorong itu mereka semua orang-orang saudara Muslim. Ya, saya pan-pan aja, baik. Pernah dihujat nggak? Dasar Yesus. Enggak. Kalau nggak ada. kita kerja, contoh nih ada acara pernikahan, kita diundang, Pak Tobing mau nggak jadi tukang parkir? Ya mau Pak, mau. Saya mau Pak. Oh, malah diajak ya. Iya. Keren banget ya. Oh jadi ternyata selama ini ada yang typing itu, mereka itu banyak berbohong ya. Nggak kedengeran Mika. Tergantung manusianya ya Bu, oknumnya. Kalau kita baik, Betul. mereka juga baik kok. Ya. Gimana nih Bang, menurut Abang nih tema kita ini Yesus bukan Allah. Ada tanggapan nggak? Tidak ada Bu, saya setuju tuh. Setuju banget itu Bu. Tapi Abang Kristen. Saya Kristen Bu. Saya Kristen. Oh. Jadi Abang ini tidak menyembah Yesus. Bukan. Oh, bukan. Ajarannya menyembah Tuhan ini gini gitu. Tuhan itu. Kalau berarti Abang Yesus percaya Nah, Yesus punya Tuhan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya, kami dibilang ya bapaknya itu artinya dibilang Tuhannya lah karena dia berdoa ya kan. Boleh lah. Iya. Banyak Karena nggak apa Bang? karena apa dia dibilang bapaknya? Dia lebih dekat gitu. Ilustrasinya dekat Oh, dia.
Jadi itu pernyataan ini perumpamaan, bukan bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat, Iya, berarti cuman bukan. mudah. Gitu Bu, dia lebih Gitu. dekat, lebih intim lagi tuh Bu, kayak kita anak dan bapak. Jadi abang di gereja bagaimana itu? Di gerejanya teman-temannya semua menuhankan Yesus atau tidak? Ya Bu ya, berbeda ya, saya dikecilkan mereka. Dikucilkan juga, ya Allah. Tapi nggak pernah di ini bang, disakiti kan bang? Pernah dihujat nggak bang? Karena nggak menyembah Yesus. Nah, dihujat, apa namanya, dibully lah, dikecilkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim bang. Nauzubillah. Tapi orang Islam nggak ada pula yang ngebully ya? Kok malah sesama Kristen malah ngebully? Kok gitu sih bang? La ilaha illallah. Selamat malam. Ya malam Mardan. Agamanya apa Mardan? Kita kan kata baginda Yesus ya. Saya bilang baginda Yesus biar gampang. Iya baginda Yesus. Ya Kata baginda Yesus. itu Tuhan itu Esa dan satu lagi saling mengasihi sesama. Itu apanya. Tapi Saling justru mengasihi abang malah sesama dibully manusia. di Kristen ya. Iya, ada juga. Lu sabar ya bang ya. Semoga abang kuat menghadapi ujian ini, karena memang abang harus pikul salib ya. Tapi justru malah orang Islam nggak ngebully ya. Kok bisa anak Teos ini begini kelakuannya sih? Ini Ya dah. kabar baik ini Kristen Oke. atau gimana? Kristen dia bang. Kristen ya bang, abang Kristen. Saya pun Kristen. Tapi Abang yang ngebully kabar baik ini ya? tidak, saya tidak membuli. Cuman begini, kabar baik. Saya boleh izin sebentar berbicara sama kabar baik, boleh? Boleh. Boleh. Selamat malam Pak Mardan. Ya, selamat malam, kabar baik. Iya Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda Kristen ya? Oke. Coba Anda ucapkan doa Bapa kami, Anda bisa nggak? Sampai selesai. Bisa, kalau yang tertulis Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu, kan gitu. Terus sampai selesai, bisa nggak? Bapa kami yang di surga, ngomong apa lagu ya, bahasa Batak ya, bahasa Batak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, karena kita anak Indonesia. Kalau dia biasa bahasa Batak jangan dipaksa lah Mardan. Kenapa lucu kali? Kami orang Islam nggak, lucunya gini Bang Galbo. Kita orang Islam menghargai ya, tidak curigaan sama kabar baik. Kenapa sih Mardan orang dia mau pakai bahasa Batak nggak boleh? Kalian pakai bahasa Indonesia boleh? Lucu. Lanjut aja Bang, kabar baik nggak apa-apa pakai bahasa Batak aja Bang. Lanjut Bang. Saya nggak tahu bahasa Batak. Alia mana minat? Nggak ada juga. Perbadia magwarmu, saya Roma harajamu, saya sauk malomoni roham nadi. Gitu Bang. Dia lihat pakai bahasa Batak. Lucu kau ini loh. Di orang pakai bahasa Batak kok nggak boleh. Orang kita pun boleh kok diterjemahkan bahasa Indonesia. Bang kabar baik, lanjut Bang kabar baik. Kayaknya si Mardan ini lah yang ngebully Bang kabar baik ini kayaknya ya. Bukan saya membuli, supaya kita saling mengakui, begitu aja. Gini, saya pun suku Karo, tetapi saya anak Indonesia, jadi saya pakai bahasa Indonesia, begitu. Ya kok dipaksa orang hafalnya pakai bahasa Batak? Emang ada gitu wajib pakai bahasa Indonesia berdoa di Kristen? Dan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kan gitu. Sampai selesai. Waduh, Bapak ini enggak ya. Nggak usah, Bang kabar baik. Nggak, gini, Bang kabar baik. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda ke orang lain yang tidak percaya kepada Anda. Anda di sini di Komal saya dihargai ya. Kalau dia tidak percaya kepada Anda, masa bodoh amat. Sekarang gue tanya. Nah, saya tanya sama Anda sekarang. Ketika Yesus, sebentar dulu, Anda di sini dengan saya dong. Anda di sini bukan tuh. Anda tidak punya kapasitas menjadi interrogator di sini. Nggak ada hak. Karena Anda di sini dinaikkan untuk bertanya tentang agama Islam, bukan untuk menanya-nanyain narasumber saya. Silakan. Saya mau bertanya, Kak Ripa. Tadi kan Silakan, Anda nanya aja.
Oke, begini Kak Ripa, Nabi Muhammad itu sebelum dia lahir ke dunia ini, agamanya itu apa? Ini bagus di pertanyaan. Diam ya, saya di mute. Nabi Muhammad itu sebelum lahir ke dunia dia nggak beragama karena dia belum lahir. Orang Ateis. beragama itu setelah lahir. Gimana sih? Ateis. Dia belum ada mau bagaimana beragama, dia belum lahir. Pasti ada dong. Jadi orang belum lahir, bapaknya kan orang ada. belum lahir kayak mana beragama? Bapaknya kan ada. Pertanyaan, dengar dulu pertanyaanmu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, agamanya apa? Dia Iya. kan belum lahir, kayak mana mau beragama? Dia kan belum ada. Cahyono. Oke, sebelum Nabi Muhammad lahir, otomatis pasti ada agama bapaknya, keluarganya kan ada. Oh, agama bapaknya. Kau bilang lah, Gitu tanya. dong. Betul tanyanya. Tadi, Ton, silakan Ton, dijawab Ton. Iya, betul tanyanya Bang. Jadi apa? Agama daripada bapaknya Nabi Muhammad. Iya, Itu betul. pertanyaannya. Iya, Agamanya namanya sebutannya agama yang hanif, agama yang lurus, Bang. Oh, agama Hanif ada ya? Ya, ada. Itu ajaran daripada nabi-nabi terdahulu, yang dimana Iya. isi ajarannya itu mentauhidkan Tuhan atau mengesahkan Tuhan. Itu ajarannya. Oh, Yang dibawa itu nabi-nabi nama- semuanya ajarannya itu untuk mengenal kepada Tuhan yang satu-satunya, begitu Bangko. Oh, namanya Hanif aja gitu. Nama agama itu Hanif begitu. Ya, disebutnya hanif, ajaran yang hanif. Gimana? Coba. Gimana? Lambangnya itu gimana? Nama Hanif. Nggak ada itu lambang, gimana? Bang. Emang Abang ada lambangnya? Kau kira partai? Gini. Enggak, sekarang udah bentar. Kau udah dijawab sama nih Rifa sama Bang Ton. Sekarang aku nanya, setelah Yesus lahir agamanya apa? Setelah Yesus lahir, Ganti ya, Agama Yesus tadi apa, Mas? kan. oke. Yesus datang nggak membawa agama. Terus ngapain dia ke sinago? Ateis berarti dia. Ateis Nggak, dia. sesuai pertanyaan dia tadi, Bang. Ateis berarti dia. Yesus ateis. Saya nggak mengatakan ateis, karena dia Tadi Anda mengatakan kan Nabi Muhammad apa agamanya? Oh, dia ateis kan gitu. Sekarang sama. Jadi Yesus waktu dia lahir dia ateis. karena Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, dia Ya, membawa ateis ajaran. berarti. Ateis berarti. Jadi agama itu apa, Bang? Menurut Abang, agama itu apa? Pening dia. Saya nggak pening. Ini, Kalau Bang. Yesus, bentar dulu. Kalau Yesus nggak ada agama, ngapain dia ke sinago? Ngikutin siapa dia? Loh, begini, Yesus datang ke dunia kan Jangan membawa begini kayak Oten kau. Ya, Kau bilang memang aja saya ngapain dia ke Oten. sinago? Tolong. Oh, Oten kau. Ngapain Yesus ke sinago? Saya memang oten. Nggak, Anda jangan sinago itu tempat ibadah agama apa? Gimana? Saya nggak tanya sinagonya. Enggak, kau jawab. Jangan kau Gini. kabur-kabur kemana. Sinago itu tempat ibadah agama apa? Sinago tempat saya nggak tahu. Tapi yang Udah pasti gini, pakai dalil deh biar paham dia, biar paham pakai dalil. Nih, Bang. Nih di sini ada tertulis demikian. Nih. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya berarti udah sering ya, udah terbiasa. Pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, ngapain ini Yesus ini? Ke rumah ibadat. memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Apa yang dia beritakan? Firman Allah. Yang mana? Matius, Apa yang Markus, firman- Lukas, Yohanes yang diberitakan itu, yang diberitakan Yesus. Bukan, itu kan murid-murid. Oh, bukan. Yang Berarti menuliskan beda sama kitab Abang berarti ya. Beda, beda. Kenapa beda? Loh, yang diberitakan Yesus apa? Waktu di rumah ibadat apa? Dia kan memberitakan kabar baik kepada Apakah pertanyaannya begini, apa? Bang. Apakah Yesus waktu itu memberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul? Roma, Tidak. Korintus? Tidak. Nah, yang di gereja Abang Tidak. diberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, betul enggak? Macet Itu Markus kan? itu kan yang menulis. Macet Iya, kan? itu kan yang yang diberitakan menulis di gereja tentang Abang, Yesus, Matius, kan? Markus, Lukas, Yohanes. Berarti beda dengan yang diberitakan oleh Yesus, betul? Betul lah bang, betul. Betul. Tidak. Tepuk tangan lu nih. Betul. Ya, betul. Beda ternyata. Itu kan. Ah. Tahu nggak abang apa ini? Menurut Abang, agama itu apa sih? Agama itu ajaran. Apa yang dibuka dia? Nah, apa yang dibuka oleh Yesus tuh?
Yang waktu kutunjuk barusan nih. di sinagoga itu. Nih. Yang kutunjuk barusan nih. Nah ini. Nih. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk Dia ke rumah ibadat memberitakan. tuh. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, apa yang dibaca oleh Yesus? Di mana itu abangku? Di mana tertulis abang? Ini di Lukas 4 nomor 16 abangku. Lukas 4 ya. Ya. Apa yang diberitakan Yesus, yang dibaca oleh Yesus? Doa Bapak kami. Tentang hukum Taurat. Tidak. Itu kan yang diberitakan apa yang ditulis oleh Nabi Musa, itu yang diberitakan oleh Yesus. Oke. Berarti Yesus memberitakan hukum Taurat. Betul? Yesus iya tentang hukum Taurat. Oke. Sekarang sebagai Ya, dan Kristen, firman Allah. sekarang sebagai Kristen, apakah Kristen itu mengikuti hukum Taurat atau tidak? Kami mengikuti. Yakin, Bang? Yakin. Oke, saya buka dalil lagi ya. Yakin, Bang. Ya. Oke, saya buka nih. Sekarang kita baca sama-sama. Di dalam Efesus 2 nomor 15. Boleh. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Loh, ini udah batal katanya, Bang. Sudah bisa saya jawab. Nah, coba dijawab. Ini katanya udah batal. Mana yang betul? Begini. Ya. Hukum Taurat yang menurut Anda hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat ada hukum Taurat lah, Bang. Kok hukum Taurat ada berapa? Hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, Itu hukum seperti- Taurat itu, itu 10 gini ya. perintah Allah. Yang bertanya itu. Ya, gini. Oke, itu satu hukum Taurat. Tetapi Hukum Taurat. hukum Taurat dulu di Pentateuch itu zaman hukum Taurat. Roma, ya di zaman Roma, siapa yang melakukan? Sebentar, Bang, saya jawab ya. Oke. Siapa yang melakukan kesalahan harus menyembelih domba, begitu ya, menyembelih hewan untuk Betul. pengampunan Betul. dosa. Betul. Nah, itu yang dihapuskan, itu yang dihapuskan. Oke, Bang. Abang ya saya kasih Baru tahu ya. siapa Sampai yang sekarang Gini, Bang, sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Itu abang udah siapa salah, yang makanya aku melakukan stop. perzinahan harus dihukum. itu Abang udah salah, makanya saya stop. Dengarkan Oke. saya. Sampai sekarang sampai detik ini masih ada orang-orang Judaism namanya, Bang. Judaism. Orang-orang Yahudi itu masih ada sampai sekarang, Bang. Bahkan di tempat kelahirannya Yesus sono ada itu masih. Dan mereka sampai sekarang masih mengikuti hukum yang sama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sampai detik ini. Sudah, Bang. Jadi kalau Abang bilang itu udah dihapuskan, siapa yang ngapusin, Bang? Kapan Yesus ngomong begitu? Oh, gini, Bang. Kita tahu kan ada perjanjian Allah dengan Musa. Itu kan siapa yang melakukan? Contohnya saya melakukan dosa, saya harus mempertanggungjawabkan dosa saya itu, dan saya mengampunkan, harus membunuh, menyembelih domba. Baru itu yang dihapuskan. Baru siapa yang melakukan perzinahan harus dihukum, disalib atau dilempar batu. Dirajam. Itu yang dibatalkan. Ya, dirajam. Itu yang dibatalkan. Tetapi 10 hukum Taurat itu tidak. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu Oke, sampai coba saya sekarang tunjuk sekali lagi masih nih. dilakukan. Saya tunjuk sekali lagi sama Abang yang tertulis. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuannya, Bang. Berarti semuanya atau tidak? Ya, saya udah tidak semua. Itu mana dalilnya tidak semua, Bang? Kalau Coba tidak- tunjukkan sama saya. Yang saya baca semua, segala Begini, Bang. perintah dan ketentuannya. Oke, gini, Bang ya. Allah juga memerintahkan jangan berzina, jangan mencuri. Dan Yesus pun mengatakan demikian rupa kan, jangan berzina dan jangan mencuri. Sedangkan
Kalau di perjanjian lama itu kan siapa yang berzina harus dihukum. Betul, dirajam. Itu Yesus tidak lakukan lagi. Itu Yesus Enggak, tidak mengajarkan. Bang, ini pertanyaan Mikael tuh bukan itu. Pertanyaan Mikael tadi adalah siapa yang membatalkan hukum Taurat? Dibatalkan itu, jangan kemana-mana, bro. Ini diskusi ini kita harus ada limitasi biar kita tuh nggak nyebar kemana-mana. Jelasin dulu pertanyaannya. Iya. Itu dibatalin atau enggak? Ya, tapi gini ya, tidak semua dibatalkan hukum Taurat itu. Nah, Yang itu mana 10 dalilnya, hukum Bang? Taurat Tidak semua itu tidak itu dari dibatalkan. mana? Tidak semua itu Abang tahu dari mana? Loh. Yesus sendiri mengatakan. Saya membaca, dengarkan saya dulu. Saya membaca, di sini tertulis, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti semua. Sementara Abang menjelaskan sama saya, itu nggak semua, Bang. Nah, di mana saya bisa temukan bahwasanya, dengarkan dulu. Di mana saya temukan bahwasanya tidak semua dibatalkan. Dalilnya di Efesus 2 nomor 15, Bang Kabar. Bentar ya. Kan yang tertulis semua. Saya Abang bilang cari tidak dalilnya semua. dulu ya, Di mana tapi saya bisa saya temukan baca. tidak semua? Oke, di mana tadi Anda? Itu tadi yang Anda baca ayat berapa? La ilaha illallah. Efesus berapa tadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal kedua, Anda nomor bisa 15. menjawab tanpa Anda tahu dalilnya di mana. Luar biasa. Baik, ini saya tunjuk. Efesus 2 nomor 15. Bentar. Aneh memang ya, teman-teman ini tidak baca tapi bentar bisa ya. menjelaskan gitu loh. Bukan. Ya, silakan. Jangan lari ke kontes ya. Kita menurut apa kata Alkitab. Bang, kabar baik. Iya, kata Gak apa-apa. Kalau dia bilang konteksnya Saya baca, ada, Bang, justru ya. saya lagi nunggu konteksnya apa. Gak apa-apa, Bang. Kita edukasi tekstual, Saya baca, kontekstual, Bang, ya. dan faktual. Silakan. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Loh, di sini tidak semua. Di mana Coba. dikatakan tidak semua? Oke, kita baca pelan-pelan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat dengan itu kalimatnya segala bukan perintah. terpotong, Bang. Kalimatnya jangan dipotong. Ya. Sebab dengan matinya Dengan sebagai segala manusia, perintah. ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya semuanya. Oke, gini Bang ya. Oke, Yang gimana? dibatalkan itu, Bang Mikael, yang kalau dibatalkan, kalau kita di kan kitabku paham. berbeda, Bang Mikael. Apa itu di kitab Abang? Di sini dikatakan dengan mengorbankan tubuhnya dia mengakhiri hukum Taurat yang berisi perintah yang membuat mereka bermusuhan supaya kedua pihak yang bersatu dengannya itu dijadikan satu bangsa baru dan didamaikan. Berarti malah di sana dikatakan apa? Diakhiri ya? Diakhiri. Berarti sudah selesai hukum Tauratnya. Nggak dipakai lagi. Hukum Taurat Ya nggak dipakai lagi berarti kan? artinya mengakhiri. Nanti kutanya dulu nih. Sesuatu yang diakhiri berarti sudah selesai. Betul nggak? Ya, dia mengorbankan, artinya dialah jadi Taurat itu. Iya, sudah diakhiri Tauratnya toh dengan segala perintah Dia dan melaksanakan ketentuannya. Taurat itu. Ini Paulus menceritakan bahwa dia mengakhiri hukum Taurat. Artinya menyelesaikan tugasnya. Hukum Taurat Iya. itu Berarti hukum Tauratnya masih dipakai nggak? pasti masih dipakai lah. Di mana kalau di dikatakan Kristen itu ikut hukum Taurat, Bang? Di mana? mengakhiri hukum Taurat, jadi dialah gantinya hukum Taurat. Contoh itu. gini, saya membuat satu aturan, lalu setelah 3 bulan berlalu saya mengatakan aturan saya sudah saya akhiri, berarti masih berlaku nggak aturannya? Coba Bang Kabar, saya buat satu aturan,
Dalam jangka waktu 3 bulan saya mengatakan, kemudian di 3 bulan terakhir, di akhir hari ke-3 bulan, saya ngomong, aturan yang saya buat sudah saya akhiri. Berarti masih berlaku nggak aturannya? Sebelum ton Masih berlaku Bentar. orang-orang pengikutnya. Sebentar. Pengikutnya. Izin. Teman-teman, sebelum dilanjut, ya, aku minta tolong. Ini room biasanya, room aku tuh nggak pakai anti rungkat. Nanti kalau di atas 1000 itu gampang di report. Teman-teman bantu love orange sama bantu tap-tap layarnya. Teman-teman, karena akun aku tuh sangat rapuh. Karena banyak anak-anak teos yang ngenombak. Ya, supaya akun ini tetap terjaga, enggak ke ban, tolong dibantu tap-tap layar. Silakan dilanjut. Siap nih, silakan ayo Bang Kabar, gimana menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang diakhiri itu ternyata masih dipakai, gimana tuh? Bang, kabar baik. Salam Musi. Orang sudah bapak peluk masuk lagi. Aduh. Mengakhiri. Nanti kutanya dulu yang orang-orang yang dituakan, Pak. Jadi ini tak bisa juga aku. Iya, Pak. Kalau yang ini Nanti dia cara tanyanya mengorbankan- begini, Pak Kabar. Pak Kabar, cara tanyanya, tanya di akhir ini berarti masih dipakai atau enggak Tauratnya, begitu? dengan mengakhiri hukum Taurat. Jadi Oke, nanti Jelas dipakai. hubungannya apa? Seperti yang kita baca tadi sebelumnya di Lukas 4 nomor 14, Yesus ternyata terbiasa hari Sabat, hari Sabtu ya, ke rumah ibadat, lalu kemudian membacakan hukum ataupun kitab, yaitu kitab nabi-nabi, kitab Nabi Yesaya dan lain-lain. tapi gini Artinya ya, Yesus Pak, kalau- ngajarin Taurat. Tiba-tiba Iya, di iya, perjanjian iya. baru di Efesus, Paulus ngomong kalau dengan matinya Yesus, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya sudah dibatalkan. Atau di yang versinya Bapak tadi dikatakan sudah diakhiri. Artinya nggak pakai lagi dong. bukan gitu pemahamannya, Pak. Paulus menceritakan dia mengorbankan tubuhnya dan mengakhiri hukum Taurat. Artinya dia menyelesaikan semua hukum Taurat itu dengan sempurna. Baik, kalau diselesaikan, berarti apakah hukum Taurat itu adalah sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang? Sebenarnya umat yang mengikutinya harus ikut hukum Taurat. Harusnya toh? Iya, Pak. Iya, Harusnya toh? Iya, iya. Dalam hukum Taurat tidak pernah diajarkan bahwasanya kemudian jikalau kamu berdosa, maka kamu kemudian mengimani penyaliban. Nggak ada seperti itu, Abangku. Mengimani penyalipan, Pak. Penghapus Ya, berarti dosa. nggak ada penghapusan dosa ya dari Yesus ya? Tidak. Masuk, tepuk tangannya Uni. Ini sehat nih. Tepuk Karena tangan apa? buat Bapak ini. Yesus mengajarkan untuk kamu bertobat. Mana dalilnya? Dibuka Matius 18 nomor 3. Dibuka. Coba saya bukain ya. Matius 18 nomor 3. Nih, saya kasih lihat. Ini udah bagus nih Pak Kabar nih. Nggak tahu yang sebelah saya ini agak lain kayaknya. Nih saya bacakan. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini tulisan merah ya Yesus ya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, kalau nggak tobat nggak bisa masuk sorga, kata Yesus. Artinya Yesus mengajarkan pertobatan. Tobat itu seperti apa? Memohon Seperti ampunan Yesus lah. kepada Tuhan, seperti Yesus. Yesus juga bertobat kok. Waktu dia dibaptis itu Jadi dengan kalau cara saya mandi memohon wajib. gini, Hmm, Bang apa ini? Mikael. Mikael ya. Oke, kita gini. Kalaulah saya mohon pengampunan kepada Tuhan, tetapi di saat waktu itu saya juga melakukan banyak kesalahan. Apakah saya diselamatkan? Lah, Tuhan Bapak punya konsep maha pengampun atau enggak? Kalau di Islam, Allah Begini, itu Bang. maha pengampun. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.